Kapolri akan buka kembali kasus KM50 jika ada novum baru. Ya, mobil yang berada di KM50 itu terindikasi hari ini mobil yang ada dalam peristiwa tertembaknya saudara kita tercinta Joshua. Dan misteri di KM50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Joshua. CCTV rusak tapi nggak ada penjelasan. Ini semuanya penghilangan alat bukti, saya kira ini sesuatu yang bertentangan dengan tata cara penanganan kasus di tubuh kepolisian. Pertanyaan terkait dengan KM50 ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan. Memang sudah ada keputusan dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut, sehingga tentunya kami juga menunggu. Namun demikian apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada karena akan masuk kepada tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu. Kenapa peristiwa J saja yang perhatikan? Yang kemarin tuh KM50 itu Macet. Jangan-jangan sama lagi. Jangan-jangan ulama-ulama saya di Kalimantan dapil saya, banyak ulama besar di sana. Tiap saya ketemu nanya, saya jawab itu Polri Pak yang bisa jawab. Saya bilang. Jadi kalau memang Presiden ada kesempatan membuka KM50 dengan cara bagaimana tuan novum baru, ya boleh aja lah. Kita lihat nanti. Semoga bisa terperhatikan juga. Kasihan Pak, ulama-ulama pada nanya, ini satu aja ribut begini, yang 6 dicuekin aja. Sama nggak dia sama manusianya? Sama. Kalau kasusnya hampir sama, gaya-gaya tembak-menembaknya di CCTV diulang sama. Coba usut tuntas dari awal aja, dari awal. Kan sumbernya katanya baku tembak. Coba diusut dari awal. Lalu bebaskan Haji Munarman, bebaskan Bang Edi Mulyadi, rest areanya, CCTV-nya di situ, awalnya di situ. Kalau dari awal bohong, ya berikutnya ya diduga bohong lagi. Darurat kebohongan, ya kan? Yalah, semoga bukan iming-iming, semoga bukan janji manis, dan harus dan wajib kita tagih nanti ke depannya. Kalau pengusutan KM50 ini mangkrak lagi. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan membuka kembali kasus KM50 jika novum baru. Kasus kematian 6 laskar Front Pembela Islam mengawal kasus Habib Rizik Syihab itu kembali mencuat setelah hebohnya kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang dilakukan Irjen Paul Verdi Sambo. Sigit mengatakan bahwa saat ini Jaksa Penuntut Umum JPU sudah melakukan banding. Dia menerangkan bahwa Komnas HAM dan Kompolnas juga turut dilibatkan dalam kasus tersebut. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR menyinggung kasus anggota FPI di KM50 dalam rapat terkait kasus pembunuhan Brigadir J dengan aktor utama Irjen Paul Verdi Sambo. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond Junaidi Mahesa menyebutkan sekian banyak orang terlibat dalam kasus FS di institusi Polri membuat ada kesan geng dalam institusi Polri. Sementara itu, Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa ada rumor mobil yang berada di KM50 itu terindikasi sebagai mobil yang ada dalam peristiwa tertembaknya Brigadir J. Dia juga menyinggung soal tidak adanya penjelasan soal CCTV rusak. Dia juga menyoroti lokasi kejadian yang kini sudah dihilangkan. Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap jeda waktu yang kosong pada kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Diketahui, Brigadir J tewas dalam insiden penembakan di rumah dinas ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Namun pihak kepolisian malah mengumumkan tewasnya Brigadir J pada Senin 11 Juli 2022, tepat 3 hari setelah korban tewas. Hal itu pun disorot oleh Mahfud MD yang diungkapkan saat hadiri acara rapat dengan Komisi 3 DPR, Komnas HAM dan Kompolnas. Menurut Mahfud MD, dalam jeda waktu itulah diduga ada perubahan skenario Verdi Sambo dari pembunuhan menjadi penembakan Brigadir J. Menko Polhukam itu mengatakan dirinya sempat bertanya kepada Komnas HAM mengenai peristiwa yang terjadi selama 3 hari itu. Namun, kata dia, Komnas HAM tidak mengetahui kejadian pada Jumat 8 Juli 2022 hingga Senin 11 Juli 2022. Tak hanya itu, ia pun menanyakan hal serupa kepada Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto. Dia menyebut peristiwa penembakan terhadap Brigadir J baru terungkap saat Baradae mengakui telah membunuh Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Setelah pengakuan Baradae terungkap, barulah Verdi Sambo mengakui perbuatan itu. Mahfud MD curigai adanya perubahan skenario Verdi Sambo lantaran ada 3 jeda hari sebelum pengumuman tewasnya Brigadir J.
Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan merespons soal pernyataan Ketua Kompolnas Mahfud MD yang menyebut bahwa motif di kasus Irjen Verdi Sambo sensitif. Politikus PDI Perjuangan itu menyebut ada yang unik dari setiap pernyataan Mahfud MD dalam kasus Verdi Sambo. Dia mengatakan spekulasi motif pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang didalangi Verdi Sambo tetap bermunculan. Menjawab hal itu, Mahfud MD mengatakan lewat penilaian pribadinya yang mungkin ada hal-hal yang hanya bisa didengar orang dewasa. Itu dia katakan ketika melakukan wawancara dengan salah satu stasiun televisi. Mahfud MD menepis menyebut motif tersebut menjijikan. Dia justru menyebut sama sekali tidak mengetahui kegiatan dugaan pelecehan seksual apa yang memicu pembunuhan Brigadir J. Anggota Komisi 3 Beni Harman mengusulkan kepada Mahfud MD agar memberhentikan sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam kasus Verdi Sambo. Ketua MK itu menyebut Polri jadi sulit dipercaya karena membeberkan kasus Verdi Sambo yang ternyata hanya skenario tembak-menembak. Dalam kasus itu, puluhan polisi akhirnya diperiksa. Mendengar paparan itu, Mahfud tak memberikan respons. Dalam rapat itu, Mahfud menjelaskan soal beberapa pernyataan yang memicu sorotan, seperti kerjaan Verdi Sambo hingga soal jenderal yang akan mengundurkan diri. Hingga saat ini, rapat masih berlangsung. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai pemeriksaan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Dedi terkait isu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron yang diperiksa karena terlibat dalam kasus Brigadir J. Selain Fadil Imron, terdapat dua nama Kapolda lain yang juga memperoleh isu serupa, yakni Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak. Terkait kedua nama tersebut, Dedi juga menegaskan bahwa tidak ada informasi mengenai pemeriksaan kedua Kapolda tersebut. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Dedi telah mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Polri tutur Dedi menegaskan, sampai dengan saat ini masih terus berkomitmen mengusut perkara penembakan Brigadir J dengan profesional, akuntabel, dan transparan. Dedi telah menegaskan Polri fokus untuk menuntaskan kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khususnya terkait dengan pembuktian pasal yang sudah diterapkan. Dedi mengatakan tim sus fokus untuk membuktikan perkara tersebut secara formil atau material sehingga dapat segera dilimpahkan ke jaksa penuntut hukum. Pihak kepolisian menegaskan tidak ada pemeriksaan pada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Nama Fadil Imron belakangan menjadi sorotan seusai terekam sempat berpelukan dengan Irjen Verdi Sambo setelah tewasnya Brigadir J. Beredar kabar pula bahwa Fadil Imron akan diperiksa soal kasus yang menjerat Verdi Sambo tersebut. Kasus tewasnya Brigadir Yosua yang sudah diskenariokan oleh mantan Kadipropam Irjen Verdi Sambo menyeret nama sejumlah petinggi Polri, tak terkecuali nama Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron. Fadil Imron pun sempat dikabarkan akan diperiksa oleh Inspektorat Khusus. Kabar soal pemeriksaan Fadil Imron pun kini dibantah oleh Mabes Polri. Melalui Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, pihaknya menegaskan tidak ada pemeriksaan pada Fadil Imron berdasarkan keterangan Itsus. Selain Fadil Imron, Irjen Dedi Prasetyo juga menegaskan tidak ada pemeriksaan pada dua petinggi lain, yakni Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak. Dua nama tersebut memang ikut disebut-sebut dalam kasus tewasnya ajudan Irjen Verdi Sambo. Desakan agar Kapolda Jaya Irjen Fadil Imron ini sebelumnya disampaikan oleh beberapa pihak. Di antaranya adalah pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Menurut Bambang, Irjen Fadil Imron juga harus diperiksa oleh Barreskrim Polri terkait sejumlah anggota Polda Metro Jaya yang diduga melakukan pelanggaran etik. Menurut Bambang, harus
ada tindak lanjut soal dugaan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan anggota polisi. Saat awal kasus tewasnya Brigadir J bergulir, Fadil Imron terekam bertemu dengan Irjen Verdi Sambo. Momen saat Sambo dan Fadil Imron saling berpelukan juga terekam. Verdi Sambo tampak memeluk Fadil Imron sambil menangis, sementara sang Kapolda Metro Jaya itu berusaha untuk menenangkan.